warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya apa pada diri Rasul Allah itu patut kamu jadikan contoh atau suri tauladan. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah. Karena pada siang hari ini kita telah dapat hadir di masjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam kiranya dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu rasul yang patut kita jadikan contoh adalah seorang nabi yang dikenal sebagai bapaknya para nabi. Ialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di samping amal ibadahnya yang lain, Nabi Ibrahim mempunyai 3 amal yang istimewa. Yang pertama, apabila berlawanan pekerjaan dunia atau urusan dunia atau permasalahan dunia dengan permasalahan akhirat, maka beliau mendahulukan urusan-urusan akhirat. Berlawanan pekerjaan dunia melayani pembeli dengan azan telah manggil, maka Nabi Ibrahim stop dulu. Berjual beli, segera memenuhi panggilan Allah. Berlawanan antara mau membeli HP misalnya dengan pengurus masjid mau membangun masjid butuh semen dan segala alat bangunan, maka Nabi Ibrahim mendahulukan beli kepentingan untuk masjid. Itu satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak mikirkan apa yang bakal dimakan besok. Bertemu makan benole itu dak makan, ya apa boleh buat. Pokoknya dak dipikirkan oleh Nabi Ibrahim apa yang bakal dimakan besok. Dak mikir bagaimana anak-anak 7 keturunan yang akan datang. Apa pacak disiapkan kebun sekian banyak, harta sekian banyak, dak dipikirkan oleh Nabi Ibrahim yang itu. Pokoknya apa bertemu laju besok. Temu makan benole itu dak makan yo cak ngatonyo. 2. Yang ketiga, amalia Nabi Ibrahim tidak akan makan kalau tidak bersama tamu.
Wah, ini gawat ini. Jadi setiap mau makan Nabi Ibrahim harus cari tamu. Setiap makan harus cari tamu. Jadi kalau udah ketek tamu, ya dia puasa. Dan ini sudah dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang rajin kita baca dalam bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ibadah puasa itu telah diwajibkan oleh Allah sebagaimana syariat nabi-nabi sebelum kita. Jadi puasa Nabi Ibrahim adalah setiap dia tidak ada tamu maka dia puasa. Jadi kalau 2 hari tidak bertamu, dia sudah 2 hari Nabi Ibrahim tidak makan. Karena 3 ibadah, karena 3 macam ibadah yang istimewa ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Ibrahim untuk hidup di dunia selamanya. Jadi kalau nak panjang umur, gawe kalah yang 3 ini. Nabi Ibrahim diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia selama-lamanya. Dia tidak akan mati sebelum Nabi Ibrahim sendiri minta mati. Misal kata Nabi Ibrahim, "Alah bosan hidup di dunia kalau kelamuan." Nah sudah minta, "Ya Allah, matilah aku." Nah ketika itu baru mati. Saudara sidang Jumat yang berbahagia, dalam Al-Quran juga ada fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila janji kita kepada Allah sudah tepat, maka tak baca nak minta dimaju atau dimundur. Di Lauhil Mahfuz sudah tertulis angka bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam umurnya di muka bumi hanya 190 tahun. Jadi begitu sampai usia 190 tahun, Allah memerintahkan kepada malaikat Israel segera cabut atau segera panggil Ibrahim. Karena janjian sudah sampai. Malaikat Israel, ya namanya malaikat tanpa pikir panjang segera berangkat. Cuma ingat bahwa pesan Allah, perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim, dia tidak akan mati sebelum dia dewek minta mati. Turunlah malaikat Israel ke muka bumi menyerupai seorang tua yang sudah tua renta. Jalan bertungkat. Jalan kalau sudah lemah-lemah, terus berjalan lewat di depan rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, nah bersyukur kata Nabi Ibrahim, ini uang tua yang pacak diajak makan. Karena Nabi Ibrahim lah 3 hari tak makan. Nah hari ko nak makan. Dibawalah orang tua tadi ke rumah. Jak di mano gae? Tak tahu jak di mana. Nak ke mana tak tahu juga. Nak ke mana tak tahu juga. Hai, inilah susah ini wong tua. Ayolah datang ke rumah, kita ke rumah kata Nabi Ibrahim. Datang ke rumah, langsung oleh istrinya disajikan makan. Ayo wong tua kita makan. Wong makan menurut syariat kan tak boleh kita bercakap-cakap sedang makan. Pokoknya apa yang terletak, nah makanlah habis-habis. Jangan jingok kanan, jingok kiri, apalagi bercakap kanan, bercakap kiri. Kaget kesedakan nanti, sedak. Itu syariat dari agama Islam macam itu. Jadi Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim makan. Wap nasi. Selesai, kenyang. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa qina azabannar. Baru Nabi Ibrahim mengangkat kepala melihat ini orang tua. Orang tua ini aneh makannya. Nasi masuk telinga. Nasi masuk mata. Nasi masuk hidung. Mikir Nabi Ibrahim.
Oi gae. Oi Pak Tuo, kemana tu nasi ngapo dak dimasukkan ke dalam mulut? Sambil ngoceh gae, kau tadi sambil ngoceh kedop nasi diketek masuk dalam mulut. Ngoceh lah gae. Cak inilah hai Ibrahim, kapan kita lah kelewat tuo. Mencari kacamata lah lekat di mato. Mencari selendang lah lekat di bau. Dak keruan lagi nasi. Apa di mulut, apa di telinga. Apa di hidung, apa di mato. Tak keruan lagi Ibrahim, kapan kita lah lewat tuo. Lah kelewatan tuo. Mikir Nabi Ibrahim. Pak tuo, saya nanti kalau sudah setua bapak ini seperti ini juga. Pastilah same mawon. Ndak bisa kita pokoknya siapa bayar Pak tuo kan akan pikun. Ndak usah sampai 190. Ya. 65 70 baik lah gawat. Apa yang nak diambil yang nak diambil ke depan ke belakang, ya depan lah berjalan ke belakang lah meneng minim apa yang nak diambil ke belakang. Lah banyak yang dah tak ingat lagi. Kadang-kadang nama cucung, apa lagi ditanya nama cucung, siku-siku, mana ada tak hafal lagi. Beginilah kita ni Ibrahim, kapalah tua kaget lah dak keluar lagi. Hidup di dunia ini. Merenung Nabi Ibrahim. Sudah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kata Nabi Ibrahim. Udah galak aku hidup setua gaek ko. Jadi macam mana Ibrahim? Kata orang tua ko tadi, aku minta kepada Allah. Kini kola juga mampung dan segar bugar ko, ya Allah, matikanlah aku. Tegaklah orang gaek ko tadi. Ana malaikal maut wahai Ibrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang ke rahmatullah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pada usia 190 tahun. Kesimpulan dari cerita yang singkat ini, saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Walau bagaimanapun kita berusaha untuk memanjangkan umur kita, tidak bisa. Mati sudah pasti. Tinggal kita siap-siapkanlah untuk mati. Mulailah, apalagi kalau umur sudah 50, 60, merenung dan meresapi diri. Ya Allah, sebentar lagi aku akan menghadapmu. Nak pergi ke pasar baik nak berjualan, ya Allah harus siap nasi. Sebab zuhur kage mau anda ketek sok dimakan, nah susah. Itu mau pergi ke pasar, kita harus siapkan nasi, siapkan bekal, memakan ataupun minum. Apalagi saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita yang sudah umur 50-60an tahun. Jarang manusia sekarang ini, apalagi laki-laki. Jarang sekali yang sampai 100 umurnya. Memang ada wak saya di kampung itu kemarin tahun lalu meninggalnya umurnya 115. Tapi satu itu mungkin di Muratara cuma satu lah orangnya. Madio itulah. Lain itu kalau laki-laki ini rata-rata 65 sampai 70. Namun kita lah 60 sekarang, kita berumur 75, berarti dia ada 15 tahun lagi. Dep. Mari saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita bersiap-siaplah menyiapkan bekal kita. Sedikit, jangan dianggap remeh amal yang sedikit. Yang sedikit inilah kadang-kadang karena kita sangat ikhlas, inilah yang kadang-kadang yang bisa menyelamatkan kita nanti. Jangan takut memberi kucing, memberi anjing makan. Sedikit kita kasih. Tapi mohon kepada Allah, ya Allah, di dalam kubur nanti tolong makanan yang saya kasih kepada kucing, yang saya kasih kepada ayam, yang saya kasih kepada anjing, tolong ya Allah ganti, tolong ganti. Jangan susah, sebutir nasi bisa Allah ganti sebesar bukit sulap. Itu urusan Allah.
Sebab Allah tidak akan tekor, membalas, melipat gandakan amal ibadah kita. Gak ada tekornya bagi Allah Ta'ala. Bahkan ada satu amal ibadah yang kita kasihkan. Umpama orang puasa, kita puasa, kita kasih kepada orang yang berpuasa suatu bukuan misalnya. Nah, puasa kita atau uang yang dapat bukuan tadi tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Puasa kita mon 10, pahala yang 10 tetap 10. Jadi makin banyak kita tolonglah saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kita siapkanlah. Masih lama perjalanan kita, masih lama. Di alam kubur saja sampai sekarang orang yang pertama kali mati adalah Habil, anak Nabi Adam. Sampai kini belum bangkit dari kubur. Lama kali. Entah berapa lama di alam kubur. Itu sudah pasti kita perlu persiapan. Maka untuk itulah sedikit, walaupun amal kita sedikit, nanti Allah akan beri ganjaran yang berlipat ganda. Allah yang akan membalas dengan berlipat ganda. Kalau setimpal, kalau amalia kita setimpal, tidak bakalan masuk surga. Tapi karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amal kita, nah insya Allah mudah-mudahan surga, kita masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar.